Saya sengaja pakai jersey ada Garuda tim nasional karena 1-2 hari ini isunya tentang tim nasional, tentang naturalisasi. Saya memang nggak kesampaian. Ini mimpi setiap pesepak bola muda. Mimpi anak-anak Indonesia yang memulai sepak bola, belajar sepak bola dari kecil supaya dia bisa mengenakan jersey tim nasional. Kalau saya sih nggak kesampaian. Kalau main sepak bola happy sama Coach Fahri dikolongin mulu. Jadi saya sengaja ini untuk tema. Saya pakai jersey tim nasional untuk tema yang sedang hangat saat ini isunya. Teman-teman wartawan hubungi saya dalam 1-2 hari ini soal naturalisasi yang diapungkan, yang tiba-tiba menjadi isu nasional di sepak bola Indonesia. Mereka bilang awalnya klub mengatakan bahwa naturalisasi adalah program PSSI, lalu kemudian dibantah oleh PSSI, dan gak lama kemudian klub pun mengkoreksi informasinya. Alasannya bukan program PSSI lagi, tapi investasi jangka panjang. Saya diminta komentarnya soal itu. Saya bilang konyol. Karena bicara sepak bola nasional, kaitannya federasi, kaitannya timnas, kok gegabah, kok konyol, kayak Sri Mulat, kayak lawakan. Menurut saya sih PSSI nggak usah ikut-ikutan ke ranah yang Belgia itu, belaga gila nggak perlu. Atau belaga nggak denger. Menurut saya sih yang paling cocok udah deh, komedian bolot deh udah yang paling cocok. Kalau untuk belaga nggak denger, belaga gila udah, komedian aja itu areanya, ranahnya komedian. Federasi sepak bola PSSI nggak perlu ikut-ikutan. Loh kok kenapa Gocek Bung Toel ngomong kayak begitu? Saya mau bicara naturalisasi pertama soal sejarahnya. Sejarahnya misalnya dulu adalah Alfredo Di Stefano main untuk Argentina, main untuk Spanyol. Ferenc Puskás main untuk Hungaria, main untuk Spanyol. Sampai ada Mauro Camoranesi, Argentina, akhirnya main untuk Italia 2006 kan Piala Dunia tuh. Saya arahin yang kekinian. Itu istilahnya Oriondi biasanya. Orang Argentina ada garis keturunan Italinya Oriondi gitu kan. Lalu Diego Costa, juniornya main untuk Brasil, seniornya main untuk Spanyol. Nah, itulah naturalisasi gitu loh. Sejarahnya di situ. Tapi kalau kita lihat garisnya, jarang sekali pemain muda. Selalu bicara tentang pemain senior. Dan tentang naturalisasi ini, FIFA sendiri punya concern yang luar biasa, terutama di tahun 2000-an awal. Mereka melihat tren ini bisa menimbulkan atau bisa membuat sepak bola dunia jadi nggak sehat. Jadi saya ingat tahun 2007, mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, ngomong ke BBC. Dia bilang kalau ini dibiarkan, kalau ini nggak ada aturan yang mengaturnya, dia khawatir. Piala Dunia 2014, Piala Dunia 2018, dari 32 tim, 16 diantaranya banyak atau mayoritas pemain Brasil, bayangin. Jadi nggak pernah tuh bicara soal naturalisasi di level junior. Selalu bicara tentang pemain senior, Piala Dunia senior. Nah kalau kita bicara sejarah sepak bola Piala Dunia, tahun 30 sampai 70-an, 74, itu cuma ada Piala Dunia sama Olimpiade. Nah baru tahun 77 FIFA itu concern pada development, pengembangan. Maka mulailah muncul tahun 77 Piala Dunia U20 di Tunisia. Sementara Piala Dunia U17 mulainya 85. Waktu itu masih 16 tahun. Di Cina pertama kali itu. Tapi kemudian akhirnya jadi tahun 91 lah. Ditetapkan Piala Dunia U17 dan sampai sekarang terus berlangsung. Artinya apa? Sejak tahun 70-an Piala Dunia U20 termasuk Maradona yang lahir tahun 79 di Tokyo, itu adalah concern misi FIFA tentang pengembangan. Jadi misinya kalau bicara Piala Dunia Timnas Junior itu pengembangan. Kalau Piala Dunia kelompok umur yang pakai U itu pengembangan. Dan jarang ada isu tentang naturalisasi. Saya hampir tidak pernah mendengar negara-negara yang terlibat di Piala Dunia U20, U17 terlibat dalam hal naturalisasi. Jadi saya agak heran.
sangat kaget ketika ada 5-6 pemain Brasil yang sekarang dititipkan di klub-klub, dan itu merupakan program PSSI untuk naturalisasi tahun depan. Sangat-sangat kaget. Pertama itu sejarah. Kita perlu tahu sepak bola. Apa positioning Piala Dunia U20, apa positioning U17. Itu tentang development, pengembangan sepak bola, pemain muda. Nah, itu dia. Lalu kalau kita bicara regulasi, regulasinya makin kesini makin ketat. Harus ada clear connection, harus ada garis darah yang kuat. Entah itu karena keturunan dari salah satu bapak atau ibu atau kakek atau nenek. Dan yang terakhir kalau nggak ada kaitan, nggak ada hubungan apapun, paling tidak 5 tahun tinggal residen di negara itu, di federasi itu, sejak usia 18 tahun. Nah kalau sekarang anak belasan tahun Brasil itu datang, tiba-tiba diproyeksikan, direncanakan, diprogramkan untuk tahun depan, Piala Dunia U20, gimana cerita? Gimana ceritanya itu terkait regulasi? Ini bahaya loh. Syria pernah diekspel gara-gara menggunakan pemain yang dianggap oleh FIFA tidak eligible. Ini yang harus dipahami soal aturan gitu loh. Sekarang diakui, dibantah atau tidak, wacana itu naik ke permukaan. Dan publik bola logikanya nggak bodoh-bodoh amat membaca ini. Dan buat saya yang paling menggores publik sepak bola, terutama mereka pelaku-pelaku sepak bola pembinaan usia muda, naturalisasi itu merampas hak pemain-pemain muda kita. Membunuh mimpi pemain-pemain muda kita yang mau pakai jersey tim nasional. Itu mimpinya, itu mimpi besarnya. Semua orang tahu kalau pelaku sepak bola yang benar, profil gambaran sepak bola sebuah negara itu piramida terbalik. Yang paling bawah itu kan grassroots, youth, dan sebagainya. Elit itu ada di atas. Makin merucut elit kan tim nasional, termasuk tim nasional junior. Jadi udah sedemikian mengerucut, makin pula dirampas oleh 5-6 pemain Brasil. Yang sama sekali nggak ada kaitannya, juntrungannya gitu loh. Saya nggak ngerti kebanggaan apa yang mau diraih dengan naturalisasi 5-6 Brasil nanti. Jika benar-benar dilaksanakan di program naturalisasi untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Apakah ada jaminan lolos dari grup Indonesia tahun depan? Menurut saya publik gak nuntut itu. Publik mau lihat keseriusan PSSI, keseriusan timnas, mempersiapkan timnas. Anak-anak muda kita disiapkan. Makanya dikontraklah Sinteyong untuk mengadvance, memprogres para pemain kita. Kan itu maunya. Jadi buat saya, naturalisasi saat dikatakan ini keputusan gegabah, keputusan yang ngawur, keputusan yang mencederai hati publik sepak bola, keputusan yang mengkhianati pembinaan sepak bola, keputusan yang mengkhianati pembinaan sepak bola usia dini. Jangan ngomong pembinaan usia dini kalau ujungnya naturalisasi. Jangan bilang ngerti teori sepak bola nggak ada yang instan kalau ujungnya naturalisasi. Liga Champions kemarin Leipzig sudah kasih contoh. Kok nggak bisa belajar dari situ? Jadi ini yang paling menyedihkan. Naturalisasi merampas, mengambil mimpi pesepak bola muda kita yang sejak kecil berlatih sepak bola di SSB, di klub-klub untuk bisa mimpinya pakai jersey tim nasional. Saya harus akui, saya sedih dengan wacana gegabah tentang naturalisasi dengan posisi 5-6 pemain Brasil yang saat ini ada dititipkan di klub-klub Indonesia. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi bagi sepak bola Indonesia. Tetap digocek, Bung Toel.